Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Ruswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEM AK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing Magang. Yang terhormat Ibu DRA RMI Fatimah MM, selaku Supervisor Lapangan Magang. Perkenalkan, nama saya Bentari Indra Nurfatiha Alhaq dengan NIM 41224231205552 dari Prodi Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul Penerapan e-billing System terhadap pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atau PPh pasal 21 oleh wajib pajak di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Di sini saya akan membahas yang pertama profil perusahaan, aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan dan saran, yang terakhir yaitu refleksi diri. Yang pertama, profil perusahaan. Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Poltekkes Bandung merupakan perguruan tinggi tertua di Indonesia di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1964 dengan nama Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS. Sebagai peningkatan dari kursus kejuruan sosial tingkat tinggi atau KKST dan berjangka waktu pendidikan selama 2 tahun yang sebelumnya berbentuk kursus dasar sosial A atau KDSA yang didirikan tahun 1957 dan berjangka waktu pendidikan selama 1 tahun. Tahun 2019 merupakan sejarah baru di mana telah mengalami perubahan organisasi dan tata kerja dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS menjadi Poltekkes Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 dengan ditandatangani tanggal 19 Juni 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara tanggal 28 Juni 2019. Selanjutnya di tahun 2019 juga telah keluar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Statuta Poltekkes Bandung. Selanjutnya visi dan misi. Visinya yaitu Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi pusat pendidikan pekerjaan sosial berkualitas internasional dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Misinya yaitu yang pertama, misi dalam pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dalam rangka menghasilkan pekerjaan sosial yang unggul melalui jenis pendidikan vokasi dan profesi. Yang kedua, misi dalam bidang penelitian. Menyelenggarakan penelitian pekerjaan sosial yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, misi dalam bidang pengabdian masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sebagai wujud tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, misi dalam manajemen pendidikan. Menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen pelayanan pendidikan, pekerjaan sosial yang berkualitas dan unggul. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu dimulai dari direktur, senat, dewan pembina, wakil direktur bidang akademik, wakil direktur bidang umum, wakil direktur bidang kemahasiswaan dan alumni, dan masih ada banyak staf-staf yang lainnya. Selanjutnya ada aktivitas magang. Yang pertama itu saya menginput data SPBY. Pada aktivitas ini, penulis menginput dan memasukkan satu persatu dari data surat perintah berbayar atau SPBY ke spreadsheet sesuai dengan data yang tertera di spreadsheet sesuai dengan PPh-nya. Selanjutnya yang kedua, memverifikasi surat pertanggungjawaban atau SPJ. Surat pertanggungjawaban atau SPJ adalah dokumen resmi yang berisi laporan penggunaan dana
atau pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang. SPJ disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan dana atau menugaskan kegiatan tersebut, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi. Selanjutnya ada verifikasi ajuan anggaran UPK. Di sini saya memasukkan dana ajuan masing-masing UPK. Dana harus dilihat dulu apakah pagu ajuan sesuai dengan yang didata keuangan. Jika sesuai, masukkan dana ajuan sesuai dengan bulan ajuan pada data di spreadsheet yang sudah tersedia di realisasi ajuan. Lalu dilihat lagi nominalnya sudah sesuai atau tidak dan sisanya berapa dan dicek kelengkapan dokumennya apakah semuanya lengkap dari SPJ, nominatif atau SPTJB, dan lain-lainnya. Selanjutnya membuat e-billing pajak. E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara online yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di Indonesia. Melalui e-billing ini, wajib pajak dapat membuat kode billing atau ID pembayaran dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pajak secara manual dengan surat setoran atau SSP. Pada saat magang berlangsung, penulis diajarkan untuk membuat e-billing pajak di DCP untuk memasukkan data yang terkena pajak pasal PPh 21, pasal PPh 22, atau PPh pasal 23, PPN dan PPh final di yang dicetak dan di-print lalu dimasukkan pada berkas masing-masing. Selanjutnya mendownload data di CMS BRI. Pada aktivitas magang ini, penulis ditugaskan untuk mendownload data-data di CMS BRI pada tahun 2024, mulai dari Fund Transfer Collective Query hingga Payment and Purchase Single MPN Query. Masuk ke Chrome lalu klik CMS BRI lalu diklik lagi Fund Transfer lalu pilih Collective Query lalu disimpan masing-masing sesuai bulannya. Selanjutnya mengscan dokumen SPM. Dalam tugas ini saya harus mengscan surat perintah membayar, di-scan di mesin scanan. Setelah itu filenya disimpan di folder dengan sesuai UPK-nya masing-masing dalam bentuk PDF. Selanjutnya menyusun SPM, yaitu mengurutkan SPM sesuai nomor urutannya pada Bandex arsip SPM lalu diurutkan ke dalam lemari sesuai dengan nomornya dan disusun rapih. Jika ingin mengambilnya bisa dilihat dari nomornya saja. Selanjutnya ada full day meeting, SPJ rampung. Jadi selama kegiatan magang berlangsung, penulis diberikan kesempatan untuk mengikuti dan membantu acara full day meeting di Wiataguna dalam rangka mengecek SPJ agar cepat rampung. Setiap UPK yang belum menyetorkan SPJ-nya harus segera setoran dan diverifikasi oleh bagian keuangan. Selanjutnya menginput data laporan realisasi SP2D. Laporan realisasi SP2D adalah dokumen yang mencatat penggunaan dana yang telah dicairkan oleh SP2D yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM atau surat perintah membayar pada instansi pemerintah. SP2D merupakan instruksi resmi yang diberikan kepada pihak pengoperasional untuk mencairkan dana dari kas negara ke rekening penerima yang berhak. Laporan ini digunakan untuk memantau realisasi anggaran dan memastikan bahwa dana yang dicairkan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui serta telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Selanjutnya ada menyusun dokumen DRPP. DRPP atau Daftar Rincian Permintaan Pembayaran merupakan dokumen keuangan yang digunakan oleh Satuan Kerja Pemerintah atau Satker untuk mencatat secara rinci permintaan pembayaran berdasarkan kebutuhan anggaran yang telah direncanakan. DRPP disusun sebagai lampiran dari surat permintaan membayar atau SPM yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN untuk proses pencairan dana. Yang terakhir, ada kegiatan magang yang disuruh mengamat ujian mahasiswa Poltekkes mulai dari ujian tengah semester lalu ujian akhir semester. Selanjutnya ada pembahasan penerapan sistem e-billing di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung atau Poltekkes memberikan dampak yang signifikan terhadap cara penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 21 oleh wajib pajak, baik dari segi efisiensi administratif, kepatuhan, maupun transparansi proses perpajakan. Selanjutnya ada penerapan e-billing di Poltekkes Bandung. Yang pertama, proses penerapan e-billing. Petugas di Poltekkes bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan mengakses sistem e-billing melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Di sini mereka akan membuat kode billing yang diperlukan untuk menyetor pajak PPh Pasal 21 atau pajak PPh pasal lainnya. Yang kedua, penghitungan pajak yang terutang. Sebelum membuat kode billing, petugas akan menghitung besaran pajak yang harus disetorkan berdasarkan penghasilan yang diterima oleh setiap individu yang terkait oleh PPh Pasal 21. Yang ketiga, penyetoran pajak. Setelah mendapatkan kode billing, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti bank, ATM, atau layanan online. Proses ini lebih cepat dan langsung tercatat di dalam sistem DJP dan memudahkan pengawasan serta verifikasi. Selanjutnya ada kemudahan akses dan pengawasan. Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas e-billing memberikan akses lebih mudah bagi pihak yang bertanggung jawab di Poltekkes dalam hal memantau dan mengelola kewajiban perpajakan. Proses pengajuan bukti setor pajak yang dilakukan secara online yang memudahkan pengawasan dan monitoring oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya ada pengawasan oleh DJP. Dengan adanya sistem ini, DJP bisa lebih mudah melakukan pengawasan dan audit secara real-time terhadap transaksi pembayaran pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena ada jejak digital yang jelas dari setiap pembayaran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dalam kegiatan magang yang sudah penulis lakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa instansi tempat penulis melakukan magang telah memberikan kontribusi positif dalam pemenuhan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 dalam penerapan sistem e-billing. Sistem ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan, serta mengurangi resiko keterlambatan dan kesalahan pembayaran pajak. Sarannya yaitu yang pertama bagi mahasiswa, dalam pelaksanaan magang, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar mudah bersosialisasi dengan karyawan sehingga dapat memahami tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, bagi instansi, dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan magang, perusahaan seharusnya menempatkan mahasiswa di bagian yang sesuai dengan bidangnya, di mana nantinya bagian ini dapat mengkoordinir dan pengarahan serta pengetahuan kepada mahasiswa yang melaksanakan magang.
Selanjutnya yaitu yang terakhir refleksi diri. Selama kurang lebih dari 3 bulan menjalani kegiatan magang di Poltekkes Bandung, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya. Sebagai seorang mahasiswa, saya bisa melihat langsung penerapan teori-teori yang saya pelajari di kampus dalam konteks dunia kerja, khususnya dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Saya belajar bagaimana bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta mengelola waktu dan tugas dengan lebih efektif. Tantangan yang saya hadapi seperti menghadapi berbagai perbedaan pendapat dalam satu tim atau mengelola tugas dengan deadline mengajarkan saya untuk lebih sabar dan fleksibel. Pengalaman ini juga membuka wawasan saya tentang pentingnya kolaborasi lintas disiplin dan menyelesaikan masalah sosial yang kompleks. Secara pribadi, saya merasa semakin siap untuk menghadapi dunia kerja, namun saya juga menyadari bahwa saya masih perlu meningkatkan kemampuan dalam manajemen proyek dan keterampilan teknis tertentu untuk bisa lebih kompeten di masa depan. Secara keseluruhan, magang di Poltekkes Bandung memberikan saya kesempatan untuk berkembang dan merefleksikan arah karir saya, serta memotivasi saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.